warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 6. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah, serta dosen pengampu Ibu Marjana Fari, SST, MS. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang yang masing-masing mempunyai peranan dalam menyelesaikan tugas kali ini. Baik, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah ini sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah asas-asas otonomi daerah. Yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi, adalah sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan atau pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip otonomi daerah. Yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang diterapkan dalam undang-undang. Yang kedua yaitu prinsip otonomi yang nyata. Maksud dari otonomi yang nyata yaitu otonomi yang diberikan untuk menangani urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang, serta kewajiban yang ada. Selain itu juga memiliki potensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan daerah. Yang ketiga yaitu ada prinsip otonomi bertanggung jawab. Walaupun otonomi daerah dilakukan seluas-luasnya, harus tetap sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan wewenang yang diberikan. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap tercapai. Selanjutnya yaitu ada pemerintahan daerah dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku. Di antaranya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Dekrit Presiden tahun 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Menurut undang-undang ini, seluruh wilayah Republik Indonesia dibagi habis ke dalam daerah-daerah otonom yang tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi atau kota raya sebagai daerah tingkat pertama, kabupaten atau kota sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan sebagai daerah tingkat 3. Mengenai otonomi daerah, undang-undang ini juga menganut sistem seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yaitu sistem otonomi real. Namun pemberi peluang untuk menyerahkan sebagian urusan pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya telah ditinggalkan dan diubah menjadi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut paham pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal-hal yang bukan merupakan wewenang pemerintah pusat dan sendirinya menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal tersebut mirip dengan paham negara federal, yaitu hal-hal yang bukan kewenangan konstitusional negara federal dengan sendirinya menjadi kewenangan negara bagian. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri disebut daerah otonom. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan atau keistimewaan yang ada pada tempat daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip negara kesatuan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan dengan undang-undang ini negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Secara tersirat digambarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah diberi keleluasan untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Adapun yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di mana pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana hal ini berimplikasi pada adanya perubahan kewenangan yang ada di daerah dalam hal kewenangan perizinan pertambangan di daerah, di mana pada rezim Undang-Undang Pemda yang lama masih menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Namun pasca pemberlakuan Undang-Undang Pemda baru, kewenangan atas pemberian izin pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten atau kota, namun menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kondisi ini memberikan dampak regulasi di daerah untuk segera dapat menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Pemda yang baru sebagai new regulation.